Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Buat langkah yang pertama, marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya dan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah kudrah iradahnya sehingga sampai dengan saat ini masih diberikan umur panjang, sehat badan, serta mendapat kesempatan untuk hidup dan juga mendapat kesempatan untuk memasuki dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya, selawat merangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'in, para ulama yang mutakaddimin dan mutakhirin yang muktabar kedua-duanya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh khatib pada hari yang berbahagia ini mengambil judul khutbah atau mau'izah atau pelajaran kepada kita sesuai dengan kita berada di bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengambil landasan judul kita, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berfikir atau beraktivitas apa saja yang tidak ada bagi kamu itu ilmu pengetahuan, karena bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kamu seluruhnya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat tadi sangat jelas untuk memperingatkan kita sehingga kita janganlah untuk bekerja secara tidak ada ilmu pengetahuan. Pekerjaan yang kita lakukan ini bisa jadi yang berupa kelompok ataupun secara pribadi, baik persoalan duniawi ataupun persoalan ukhrawi. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita kerjakan di alam dunia yang fana ini, pada Allah tidak ada istilah lupa, tidak ada istilah silap, tidak ada istilah bermacam-macam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita mengingat dan mengikuti tingkah laku kita sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah merumuskan untuk menjadi pedoman kepada kita adalah pada diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsiran. Sungguh, kata Rasul, kata Allah, sudah ada pada diri Rasulullah yang untuk kita ambil langkah suri tauladan yang baik, yang untuk kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, dan kita percaya adanya hari kiamat, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak dimanapun dan kapanpun.
Kadang-kadang orang pada hari ini kurang memahami tentang sejarah, yang hanya menganggap bahwa kejadian yang terjadi di bulan ini adalah hanya tentang kelahiran beliau saja. Padahal di dalam bulan ini perlu kita kenang kembali perjalanan hijrah beliau, dan juga di bulan ini bulan wafatnya beliau. Dengan demikian, titik peringatan kita tidak hanya untuk melihat kepada tentang kelahiran saja, akan tetapi harus bersifat global, harus bersifat keseluruhan untuk memetik pesan dan kesan dari seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat kelahiran beliaulah dunia seluruhnya mendapatkan nikmat dan rahmat yang tidak terhingga besarnya. Dunia mendapatkan sinar dan cahaya setelah selama ini diliputi oleh kegelapan jahiliyah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak adalah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam jagat raya ini. Mulai dari para makhluk, kita ini manusia, sampai kepada binatang yang paling kecil sekalipun mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kewafatan beliau, kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara. Setiap orang akan menemui kematian, tidak ada terkecuali, yang merupakan suatu musibah ataupun cobaan buat kita semua, yang harus dihadapi dengan sabar dan tabah. Adapun peristiwa hijrah yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan menumbuhkan suatu sikap mental ke dalam jiwa kaum muslimin, yaitu siwak tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha sekuat tenaga dalam bentuk bermacam upaya dalam hal memerangi seluruh kesukaran tersebut. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahawa dari celah-celah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat minimal 3 sikap yang perlu kita sikapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, syukur atas segala kenikmatan yang harus kita laksanakan dalam dunia ini. Arti yang namanya syukur menempatkan pemberian Allah, bermacam bentuk jenis nikmat Allah kita tempatkan pada tempat yang Allah ridai, baik yang namanya anggota badan kita ataupun yang di luar diri pribadi kita. Maka tempat yang kita tempatkan itu adalah pada tempat yang mendapatkan kasih sayang ridha Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua adalah sabar atas segala musibah dan penderitaan yang harus kita hadapi. Kalau kita membicarakan tentang sabar, ini ada 3 model kesabaran dan juga ada 3 tingkatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar di atas segala perbuatan musibah, baik yang namanya meninggal dunia, kebanjiran, kebakaran dan segala macam. Itu Allah akan janjikan apabila mereka itu sabar sebanyak 300 derajat nanti insyaallah. Kemudian sabar golongan yang kedua atas perbuatan taat, dalam artian kita walau apapun yang terjadi pada diri pribadi kita, tetap kita patuh dan tunduk
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan digandakan menjadi 600 derajat. Kemudian sabar golongan yang ketiga adalah perbuatan maksiat. Apapun resiko yang menimpa kita, yang namanya maksiat tetap akan kita hindari, tidak kita laksanakan, maka Allah akan menggandakan lagi pahalanya sebanyak 900 derajat. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita bersabar atas segala tindak tanduk tingkah laku gerak gerik kita semuanya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tawakal. Setelah kita melaksanakan ikhtiar untuk mengatasi segala penderitaan dan juga segala kesulitan, minimal 3 sikap mental yang harus ditanamkan ke dalam jiwa diri pribadi muslim selaku akhlak yang utama dalam mengarungi kehidupan dunia maupun untuk menjaga keselamatan di akhirat kelak nantinya. Penggalian kembali nilai-nilai luhur sebagai intisari kehidupan dan jihad perjuangan Rasulullah merupakan kesempatan yang sangat baik yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Hal itu sudah merupakan suatu kebiasaan sejak berabad-abad yang lalu di seluruh dunia yang fana ini. Yang perlu kita ambil manfaat. Akan tetapi jangan sekali-kali kita menganggap bahwa peringatan Maulid itu merupakan suatu ketentuan yang bersifat ritual kendurinya saja. Untuk kita ketahui perubahan yang nyata keadaan dunia sebelum diutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan sesudahnya, secara singkat, sebelum Rasul diutus, umat Islam dan juga khususnya bangsa Arab menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apa yang mereka ciptakan. Yang anehnya kadang-kadang dibuat sendiri, disembah sendiri. Alhasil kadang-kadang setelah dia sembah, dia minta, kemudian Tuhan itu akan dibelah, dihancurkan, dibagi rame-rame. Kenapa bisa demikian? Itulah mereka didominir oleh kepercayaan benda-benda gaib, benda-benda yang enggak sanggup dipikirkan oleh mereka, yang ada keanehan di situ. Maka oleh karena itu, setelah Nabi diutus, pertama sekali Rasul melaksanakan perubahan secara total. Perubahan yang pertama adalah meruntuhkan kepercayaan-kepercayaan lama. Karena mereka itu tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya, sehingga mereka menyembah apa yang ada dalam pikiran manusia. Sehingga Rasulullah SAW itu merubah pola pikir manusia. Karena Allah lah yang berhak untuk disembah. Karena Allah itu yang menciptakan makhluk, Allah itu yang menciptakan yang dia sembah, dan juga Allah yang menyembahkan dia selaku penyembahnya. Kemudian perubahan yang kedua di bidang kemasyarakatan, di mana pada waktu itu manusia terbagi kepada 2 kelompok. Yang pertama kelompok tuan, dan yang kedua kelompok budak. Di mana pada waktu itu budak-budak tersebut dianggap bagaikan binatang, diperjualbelikan, kemudian diperas tenaganya, sehingga mereka tidak tahu kemana untuk mengadu. Begitulah nasib budak pada waktu itu. Tetapi setelah Rasulullah SAW itu akan dijadikan perubahan secara total keseluruhannya, disamakan, disetarakan, yang namanya budak sudah tidak ada lagi. Kemudian perhal yang ketiga,
bidang politik dan ketatanegaraan. Ini juga paling aneh pada hari ini. Tahun 2024 yang akan datang tahun politik, di mana kadang-kadang ada tungku-tungku, ada ulama-ulama yang ikut berkiprah dalam berpolitik. Apakah untuk menjadi presiden misalnya, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya? Apa kata sebahagian masyarakat? Masa tungku-tungku masuk politik? Politik itu kan jahat. Inilah kalimat-kalimat yang tidak enak kita mendengarkannya. Yang kita ketahui bersama bahwa politik ini juga bahagian daripada ilmu fikih. Coba kita buka kitab, semua kitab pada bab yang kelima itu membicarakan tentang jinayat, tentang politik, tentang sosial, kebudayaan, kisas dan segala macam ada dibicarakan dalam bab fikih. Yang jahat bukanlah politik, tetapi yang jelas yang jahatlah pelaku politik itu sendiri, sehingga dia berani membunuh orang tuanya, berani membunuh teman jiran di sampingnya demi untuk meraih kesempatan yang dia inginkan. Itulah kesalahannya. Bukankah politik Rasulullah lebih hebat? Yang pernah dilaksanakan bagaimana Rasulullah pada saat diusir di Mekah, hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah Rasulullah berfikir lagi, berpolitik lagi bagaimana cara dan upayanya, sehingga masyarakat Arab itu bisa menerima kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jemaah yang berbahagia, apapun yang kita laksanakan di alam dunia ini harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai ikut-ikutan, jangan latah menyekun bahasa teh bek tampil lagi kamengkap situ mururun, manfaat tidak tahu. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jamaah yang berbahagia, dari uraian singkat ini sangatlah jelas bagi kita bagaimana besar perubahan, pembaharuan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya terbatas dalam satu kehidupan saja, melainkan menyeluruh dan meliputi semua bidang kehidupan, baik dalam soal sosial, dalam soal peperangan, dalam soal kepemimpinan. Pada diri Rasulullah melengkapi keseluruhannya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam ayatnya, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk melengkapi seluruh manusia. Yang namanya basyira wa nadhira adalah Rasulullah tugasnya menyebarkan hal-hal yang bersifat positif, yakni kebaikan, dan juga hal-hal yang bersifat negatif, yakni bala dosa, baik yang menyangkut tentang balasannya surga ataupun yang balasannya neraka. Itu tugas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu tugas kita untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan daripada Allah, amanah-amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada manusia segenap penjuru dunia ini adalah basyira wa nadhira. Karena tidak ada kekuatan kepada kita untuk memveto kepada sekelompok manusia atau seseorang manusia. Hanya sekedar kita basyira wa nadhira. Bukankah kita lihat sejarah Rasulullah itu pada saat pamannya hampir meninggal dalam pangkuannya, sampai 3 kali Rasulullah menyuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi oleh pamannya tetap tidak akan mau mengikuti perintah yang diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian barulah turun wahyu, "Hai Muhammad,
Kamu tidak ada wewenang, tidak ada kekuasaan untuk merubah pola pikir seseorang manusia, untuk menyamakan dengan keinginan kamu sendiri. Kamu hanya sekedar basyira wa nadhira. Itu perintah Allah, teguran Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah dalam kehidupan ini untuk kita beraktivitas ini harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama. Karena Al-Mukarram almarhum yang barusan meninggal dunia, Abu Tumin, mengamanahkan kepada kita dalam segala upaya, dalam segala perilaku, baik yang namanya ucapan, perbuatan, itu semuanya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Sehingga apa kata beliau? Haram melaksanakan ibadah salat kalau tidak ada ilmu. Haram kita menunaikan zakat, haji, dan segala macam ibadah-ibadah lainnya kalau tidak ada ilmu. Berapa banyak kita lihat masih yang salat tapi salatnya batal. Dalam artiannya, begitu bangun dia pada rukuknya, tangannya begitu bukan hanya sekali langsung ke bawah, tetapi ke belakang, ke depan, dia goyang-goyang tangannya lebih daripada 6 kali. Ini sudah batal salatnya, alias haram salatnya. Maka oleh karena itu para hadirin sedang yang maha berbahagia, jadikanlah ilmu ini nomor 1 daripada segala aktivitas kita. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.